Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Senang sekali kembali malam hari ini kami bisa menjumpai Anda dalam tayangan live streaming. Mari sama-sama kita satukan hati kita mau mulai ibadah doa malam pada malam hari ini. Mengucap syukur Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari dalam aktivitas kita. Dan kembali malam hari ini kita mau naikkan pujian sembah, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari satukan hatimu, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau menyertai kami, menyertai hari-hari kami. Dan mulai sepanjang minggu hingga sampai hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semuanya atas penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih sepanjang hari kami boleh beraktivitas dan malam hari ini kami duduk tinggal tenang. Kami mau angkat suara kami mau memuji, menyembah, dan kami mau belajar firman-Mu. Biar Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami malam hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Setiap-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. dari samudra, kebaikan
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari sama-sama angkat suara. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan-Nya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, hari ini baik, dan sampai selama-lamanya. Kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu. Kau mengenal setiap umat-Mu. Percayalah saat ini Dia ada bersama-sama dengan engkau Bapak Ibu Saudara. Dia Jehovah Shammah, Dia Allah Maha Hadir. Saat ini bahkan Dia mengenal engkau, Dia mendengar suara, Dia ada bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dengan hati katakan,
Engkau nyatakan dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Kami menyembah-Mu Bapa yang baik. Benar Tuhan, seperti apa yang pujian ini kami angkat, bahwa Engkau Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau kadang kami tidak setia, walau kadang dalam hari-hari kami sering melupakan Tuhan, tapi Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menantikan kami di tempat terakhir ketika kami pergi meninggalkan-Mu. Engkau tetap setia sekalipun kami tidak setia Tuhan. Engkau tetap ada dan menanti, menunggu kami untuk kami kembali kepada-Mu Tuhan. Sepanjang kami melihat, tiada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu?
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kami membalas kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu segenap hatiku. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu segenap hatiku. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi sembah pribadi yang setia itu, sembah pribadi yang agung, yang kesetiaannya melebihi siapapun. Oh, kau setia dan tiada yang seperti-Mu. Kau Yesus, Kau Tuhan. Kau baik dan tiada yang seperti-Mu. Sepanjang hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Kau yang kami kasih, Kau yang kami pegang, kesetiaan-Mu, kematian-Mu Tuhan, menghidupkan kami, menguatkan kami, menyelamatkan, memberkati kami. Kau mendengar kami. Haleluya, haleluya.
Kiara la 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 la. Engkau yang setia, ini suara kami, ini sembah kami. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembahmu, ku kan bernyanyi, oh, sampai jiwaku percaya, sampai hati kami mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, oh, ku tahu aku tak sendiri. Ini yang kami yakini. Ku yakin kau mengasihiku, oh, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembahmu, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi, oh, sampai hati kami mendengarmu. Setiap lagu pengharapan yang kami bawa di hadapanmu, lagu pengharapan, ku kan berserah, oh ya Yesus. Ku yakin kau mengasihi, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembahmu. Haleluya. Bapa, kami datang padamu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami datang kepadamu. Setelah kami memuji menyembah-Mu Tuhan, pada saat ini juga kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kau yang akan menjamah setiap kami, Kau akan melawat setiap kami dan urapilah setiap kami Bapa agar kami mendapatkan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara-saudaraku berada,
pada malam hari ini. Malam ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 akan saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini dan krisis ekonomi dunia yang kita alami saat ini, kita harus terus memperhatikan dan dengar-dengaran akan pesan lewat Tuhan, akan pesan Tuhan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin kita sudah lemah, sudah capek, dan rasanya mulai ragu-ragu dalam iman percaya kepada Tuhan. Kok doa-doa kita saat ini rasanya enggak dijawab oleh Tuhan. Sering kita bergumul dan berdoa, Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Bahkan kita tidak jarang berdoa, berpuasa, namun Tuhan juga belum memberi jawaban atas doa-doa kita. Kok rasanya jalan ini sudah buntu, tidak ada jalan lagi yang harus kita lalui. Saudara-saudaraku, saudara sudah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita orang yang percaya dan mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dia sudah memberkati kita. Jangan ada lagi yang mau mengalami kekalahan iman. Tetapi kita harus lebih percaya karena Tuhan sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Apa makna lebih dari pemenang? Pemenang, lebih dari pemenang artinya kita tidak perlu mati tergantung di kayu salib seperti Tuhan Yesus. Kita tidak perlu menderita seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah serahkan nyawanya untuk menebus dosa dan membayar dosa-dosa kita dari maut. Dia sudah lakukan semuanya untuk kita, sehingga kita disebut sebagai umat lebih dari pemenang. Sebenarnya apa kata lebih dari pemenang itu? Kita itu menang atas apa? Lebih dari pemenang itu menang dari siapa? Lebih dari pemenang itu, lebih pemenang dari atau sebagai apa? Jawabannya hanya satu saja, yaitu menang atas segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah, yaitu kuasa darah Yesus. Dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat 39. Apa tujuan kemenangan kita? Tujuan kemenangan kita adalah tetap melekat dalam kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Setidaknya ada 3 alasan untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Alasan yang pertama adalah karena Allah adalah sumber kemenangan kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Akan saya bacakan buat Bapak-Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Alkitab kita di Yesaya 41 ayat 10a berkata, jangan takut, Allah menyertai kita. Sebagai umat dari pilihan Tuhan, ya, kita tak perlu takut akan keadaan dunia saat ini. Mau ada COVID ataupun mau ada corona
ada krisis ekonomi, ya, atau serta lain-lainnya, mungkin Anda sakit atau mengalami hal-hal yang tidak baik dalam keadaan sekarang ini, ya, kita harus percaya di dalam Kristus. Dia yang telah mengaruniakannya kepada kita segala berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani. Allah sendiri yang menentukan dan memilih siapakah yang akan diberkati atau siapakah yang akan menerima berkat itu. Jangan takut dengan hari-hari yang kita saat ini alami, karena Allah di pihak kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang akan menyertai kita. Bagaimana mungkin jika Allah Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya untuk diberikan kepada kita? Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Oleh kemurahan Tuhan kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus dan melayani Tuhan. Sebab itu, jangan takut. Apapun juga kita harus hadapi. Jangan tawar hati. Apapun kesulitan dan pergumulan saudara, tetaplah kita taat dan setia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyertai dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam Alkitab juga firman Tuhan berkata di ayat 10b tadi, jangan bimbang, Allah meneguhkan kita. Jangan bimbang menghadapi masa-masa krisis ini. Sebab orang-orang yang bimbang akan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin kehidupan. Tuhan akan menolong dan meneguhkan kita melewati masa-masa pandemi ini. Krisis ini hanya sementara. Pandemi ini juga hanya sementara. Di bumi ini tidak ada yang kekal. Segala sesuatunya sementara. Jadi tetaplah percaya pada Tuhan. Jangan bimbang hatimu. Karena ada waktu Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Bila Tuhan berkehendak dan Tuhan mau, hari ini pun Tuhan pasti akan memulihkan bumi ini dari COVID-19 ataupun krisis ekonomi yang melanda semua negara di bumi ini. Sebab Dia adalah Yehova Jireh, Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhanmu dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ketika kita berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Dia sendiri dengan tangan kanannya akan memegang kita dan menuntun kita kemanapun kita melangkahkan kaki kita. Saat kita terjatuh, tangannya yang perkasa akan menopang kita, sehingga ketika pun kita jatuh, tidak akan jatuh tergeletak. Namun tangan Tuhan yang perkasa itu akan menopang kita. Mungkin saudara-saudara saat ini dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam pekerjaan saudara, mungkin usaha Anda jatuh, mungkin pekerjaan Anda jatuh, dan semakin banyak masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, tangan Tuhan yang perkasa akan menopang hidupmu. Saat engkau jatuh, tidak akan jatuh tergeletak. Karena Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Ya, mungkin saudara-saudaraku saat ini sakit. Dan sakitnya rasanya sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Ingat tangan Tuhan yang perkasa. Sanggup menyembuhkanmu. Sanggup memulihkanmu. Sanggup menyembuhkan hidupmu. Menyembuhkan sakitmu. Mari datang kepada Tuhan. Dengan tangannya yang perkasa, Dia akan menopang dan membela kita, menyembuhkan kita.
Alasan yang kedua, bagaimana kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yang pertama tadi adalah karena Allah adalah sumber kemenangan kita. Yang kedua karena Roh memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita dibebaskan dari roh perbudakan. Pembebasan seutuhnya adalah kerinduan Tuhan atas semua umatnya. Tuhan rindu ini terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya diperkatakan dan diimani saja, tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Tuhan sudah menyatakan kebaikan Tuhan bukan bagi orang-orang yang percaya saja, tapi kebaikan Tuhan bagi orang yang tidak percaya juga mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan itu adil, contohnya oksigen yang kita hirup, baik orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya Tuhan, semua dapat menghirup oksigen, nafas hidup kita yang setiap saat kita menghirupnya. Kepada siapa? Di negara kita, Indonesia, ataupun di negara-negara lain, seluruh ujung bumi ini dapat menikmati oksigen. Begitu juga dengan air dimanapun ada, kita dapat meminumnya untuk kebutuhan kehidupan kita. Dan musim berganti, musim hujan, panas, atau kalau ada di Eropa atau sebagian dari Amerika, juga mengalami musim salju dan musim semi. Ya, semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya maupun orang yang tidak percaya, semua dapat merasakan, semua dapat mendapatkannya, semua dapat menikmatinya. Dan pembebasan itu sudah Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir selama 400 tahun lamanya, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal, selalu ya dan amin. Tinggal saudara percaya dan yakin janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan memakai hambanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasan dari bangsa Mesir. Namun Fir'aun sebagai raja, orang-orang Mesir tidak mau begitu saja melepaskan bangsa Israel. Sampai Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan menulai orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari semua tulah-tulah itu. Dijauhkan dari bangsa Israel, dari umat pilihannya. Dan setelah keluar dari tanah Mesir, janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan memiliki negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ini terjadi walaupun mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Padahal atau seharusnya mereka berjalan hanya mungkin sekitar 2 atau 3 minggu saja sudah sampai di tanah perjanjian. Namun karena tegar tengkuknya bangsa Israel itu, mereka akhirnya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dibebaskan dari roh ketakutan akan masa depan, juga keuangan atau pekerjaan, sakit, penyakit. Kalau Tuhan sudah membawa umat pilihannya terbebas dari perbudakan di Mesir, yakinlah dan percayalah, hari-hari ini Tuhan atau janji Tuhan kepada kita sedang digenapi. Tuhan tidak akan membiarkan kita
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sendiri yang berjanji akan selalu menyertai kita. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Ketika semua akan diberkati, kita semua akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Dalam seluruh aspek kehidupan kita akan diberkati Tuhan. Jadi jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut akan pekerjaanmu. Engkau mungkin hari ini kehilangan pekerjaan akibat di PHK. Tapi tetapkanlah hatimu, tetap pandang salib Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Jangan takut akan perekonomianmu, jangan takut akan keuanganmu, akan sakit penyakitmu. Ingat Tuhan pasti membawa kita dalam kemenangan. Bahkan kita lebih dari pemenang. Kita akan mengalami kemenangan di bumi ini dan di surga. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima Roh yang akan menjadikan anak Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita sebagai anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Maksudnya apa? Adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan kita terima bersama-sama dengan Yesus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana kita menjadi umat lebih dari pemenang? Kalau yang pertama tadi, karena Allah sumber kemenangan bagi kita. Yang kedua alasannya adalah karena Roh memberi kepada kita kemenangan atas ketakutan. Yang ketiga atau alasan yang ketiga karena Kristus mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Seperti tema kita pada malam hari ini, yaitu Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani kita. Dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tebusan artinya suatu harga yang harus dibayar untuk membebaskan seorang budak dari perhambaan. Yesus membayar harga tebusan untuk kita karena kita tidak sanggup untuk membayarnya sendiri. Terlalu mahal harga kita di hadapan Tuhan. Yesus sering memberi tahu murid-murid bahwa ia harus mati. Namun murid-murid tidak mengerti apa perkataan Yesus itu. Tetapi ia memberitahu apa sebabnya, yaitu untuk menebus semua orang yang terbelenggu dalam dosa dan maut. Murid-murid mengira bahwa selama Yesus hidup, Dia yang akan menyelamatkan mereka. Dia Yesus yang akan menyelamatkan bangsanya. Tetapi dengan kematian Yesus disalib, ini membuktikan bahwa agar semua manusia diselamatkan dari dosa dan maut. Dan akan beroleh hidup kekal bersama Bapa di surga. Namun apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan kematiannya, semua orang, banyak orang ciptaannya menolak akan kematian atau pengorbanan Yesus. Maka orang-orang yang percaya saja, yang hanya percaya kepada Yesus dan berkenan di hatinya, yang akan masuk dan tinggal di kediaman Allah. Inilah karya penebusan Yesus Kristus, Tuhan kita.
Kristus telah mengalahkan maut. Iblis sepertinya menang di Taman Eden dalam Kejadian 3. Karena Hawa dapat dibujuk oleh iblis lewat ular, sehingga Hawa pun mengambil, memetik buah yang terlarang tersebut serta memakannya. Dan diberikan pula kepada suaminya Adam. Dan mereka berdua memakan buah terlarang tersebut. Dan ketika itu iblis rasanya sudah bersorak-sorak kemenangan. Apalagi ketika Yesus mati di kayu salib. Iblis sekali lagi bersorak-sorak seolah-olah mendapatkan kemenangan yang besar. Tetapi Allah mengubah kemenangan semu iblis itu. Dan menjadikan kekalahan yang telak bagi iblis. Karena kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, ini membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Jadi maut tidak lagi menjadi sumber kengerian atau ketakutan bagi kita. Yesus telah mengalahkannya. Dan suatu kelak kita juga akan dapat mengalahkannya. Hukum Taurat tidak akan lagi menjadikan kita berdosa hanya karena tidak mentaatinya. Maut sudah dikalahkan. Dan ada pengharapan di balik kematian Kristus. Tuhan Yesus sudah menyempurnakan hukum Taurat itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa karena kebangkitan Yesus, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya. Apapun yang saudara lakukan, mungkin saudara hari-hari ini merasakan bahwa pelayananmu tidak berkembang sama sekali. Pelayananku hanya gini-gini saja. Apakah Tuhan mau menerima pelayananku? Apakah saudara mungkin punya pikiran seperti itu? Namun kata Paulus, Rasul besar kita, berkata bahwa apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Kadang-kadang kita menjadi ragu-ragu untuk melayani Tuhan karena tidak melihat hasil apa-apa. Jangan membiarkan kekecewaan dan hasil-hasil yang tidak kelihatan itu. Yesus yang oleh kasih karunia-Nya telah menyempurnakan kitab Taurat. Jadi lakukanlah dengan taat dan setia. Kalaupun kita belum dapat melakukan yang baik, mari kita mau belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Lebih taat dan setia. Karena talenta-talenta yang Tuhan berikan pada setiap kita adalah berbeda-beda. Dimanapun, apapun yang kita punyai, talenta-talenta itu. Mari kita pergunakan, mari kita persembahkan untuk melayani Tuhan kita. Raja di atas segala raja, agar kita, pelayanan kita pun berkenan di hati Tuhan. Namun kita harus percaya dan yakin bahwa karena kemenangan Kristus membuat kita semakin antusias melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari kita dekatkan diri kita lebih lagi kepada Tuhan yang memberikan kemenangan pada kita dengan lebih giat lagi beribadah kepada Tuhan, dengan lebih giat lagi melayani Tuhan, dan lebih giat lagi, lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan kita. Kesimpulannya adalah kita adalah orang-orang yang hidup dalam kemenangan karena Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kemenangan yang diraih oleh kita merupakan anugerah yang tiada duanya. Kemenangan kita adalah kemenangan yang sempurna. Bukan setengah-setengah. Kemenangan kita itu adalah lebih dari pemenang. Saya ada satu ilustrasi, satu cerita
menceritakan seorang petinju, di mana seorang petinju itu harus berjuang di dalam satu pertandingan. Ketika dia bertinju melawan musuhnya, dia harus bekerja keras walaupun dihantam kiri kanan dengan oleh musuhnya, dengan muka yang lebam, mungkin sudah banyak darah juga yang keluar dari wajahnya. Tapi harus berjuang terus, dia harus memenangkan pertandingan itu. Dan ketika dia sudah mengakhiri pertandingan itu dengan kemenangan, dan diberikanlah sebuah hadiah, sejumlah uang dan satu medali emas dikalungkannya. Dan ketika petinju ini pulang dari pertandingan di mana dia sudah sampai di rumah, ternyata istrinya sudah menunggu petinju ini. Ya. Lantas petinju ini memberikan semua hadiah, apa yang sudah diterimanya dengan perjuangannya, diberikan kepada istrinya. Pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh istri tadi, apakah istri itu egois, meminta semuanya, apakah istrinya dengan cara tidak adil, semua diminta dan dihakinya, itu sebagai haknya. Tetapi jawab dari petinju itu, tentu saja tidak. Hadiah ini diberikan kepada istrinya karena dia adalah sudah satu daging dengan saya, kata petinju itu. Maka apa yang aku miliki, istriku pun memilikinya. Apa yang dimiliki istriku, aku pun memilikinya. Dari sinilah kita juga bisa melihat bahwa ketika seorang petinju itu bertarung dan bertanding, dia harus terlebih dulu mengalahkan lawannya. Dan demikian juga sebagai sang istri, ia juga disebut lebih dari pemenang. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Apapun yang saudaraku alami saat-saat ini, percayalah kita sudah diberi kemenangan dan lebih dari pemenang. Itulah Tuhan kita. Tuhan rela berkorban, mati di kayu salib bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita dan memberikan kita di dalam hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih dan tidak pernah kami berhenti mengucap syukur kepadamu Bapa. Apa yang sudah Engkau kerjakan, kalau kami boleh ada pada malam hari ini, semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Engkau memberkati kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, dan yang letih lesu Engkau bebaskan, Engkau lepaskan, dan Engkau beri kelegaan baginya. Kami berdoa buat gereja-Mu di sini, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu dalam segala pergumulannya. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, kiranya Engkau curahkan berkat kesehatan, hikmat, urapan surgawi yang melimpah-limpah bagi hamba-Mu ini. Masalah dan pergumulannya dalam setiap tetes air matanya untuk membawa domba-domba-Mu di dalam hidup takut akan Tuhan dan pengenalan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertainya, Engkau menyertai beliau. Berkati juga Ibu Gembala kami, juga anak-anaknya. Kiranya juga Engkau memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam segala sesuatu pergumulan hidupnya, di dalam keluarga Bapak Gembala kami. Kami juga menyerahkan semua kehidupan kami,
hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu di tempat ini, dan semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, pada malam hari ini kami serahkan kepadamu Bapa, karena kami percaya hanya di dalam tangan-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat-berkat yang melimpah. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau tidak akan melewatkan semua umat-Mu tanpa Engkau berkati. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami diberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya berkata, amin.